Jiwa terpilih. Saat ini kamu sedang membaca atau mendengarkan sesuatu yang tidak muncul begitu saja. Ini bukan konten acak yang sekadar lewat di berandamu. Ini adalah panggilan jiwa, pesan yang telah menunggu momen tepat untuk tiba padamu. Ketahuilah, ketika kamu merasa tertarik pada pesan ini, itu berarti jiwamu telah merespon getaran spiritual yang sedang bergerak dari alam yang lebih tinggi. Kamu tidak datang ke sini karena iseng atau kebetulan. Kamu datang karena alam semesta, dengan segala hikmah dan kesadarannya, telah membawamu ke titik ini untuk satu tujuan besar, membangkitkan potensi ilahiyah yang tertanam dalam dirimu sejak awal kehidupan. Mungkin selama ini kamu telah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kamu menanti, bersabar, berharap, bahkan terkadang kehilangan harapan karena tak kunjung melihat perubahan. Namun percayalah, proses panjang itu bukan tanpa alasan. Waktu tidak pernah salah, dan semesta tidak pernah keliru. Saat ini adalah momentum spiritual di mana seluruh elemen kehidupan, energi, takdir, dan niat ilahiyah berpadu untuk membawamu ke garis akhir dari satu fase lama dan mengantarkanmu ke awal baru yang penuh keajaiban. Tapi sebelum semua itu terwujud, ada satu hal sederhana namun sangat penting yang harus kamu lakukan. Bergerak. Ambil langkah. Karena keajaiban tidak turun kepada mereka yang hanya menunggu, tapi kepada mereka yang siap untuk bertindak. Pesan ini tidak hadir untuk sekadar menyentuh hatimu, tapi untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk membawa perubahan, baik dalam hidupmu sendiri maupun bagi mereka yang terinspirasi oleh perjalananmu. Jadi jangan ragu. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik adalah sekarang. Jadikan video ini sebagai titik balik. Jika kamu merasa tersentuh dan mendapatkan kekuatan dari pesan ini, bantu sebarkan energi positif ini lebih luas dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan berikan dukungan melalui super thanks. Karena setiap dukunganmu bukan hanya membantu channel ini tumbuh, tapi juga memperluas jangkauan cahaya bagi jiwa-jiwa lainnya yang juga sedang mencari arah. Pertama, kamu telah dipilih. Dan ini saatnya bertindak. Selama ini kamu bukan hanya menjalani hidup, kamu bertahan dalam badai. Kamu tidak sekadar bergerak, kamu melangkah meski tidak ada yang menyemangati. Dalam keheningan, kamu membawa luka yang tak terlihat, beban yang tak terdengar, dan doa-doa yang hanya kamu dan Sang Pencipta yang tahu. Tapi sekarang, semesta menjawab. Pesan ini hadir sebagai sinyal bahwa segala perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Tidak ada air mata yang tak terlihat. Tidak ada usaha yang diabaikan oleh kekuatan ilahiyah yang mengatur segalanya dengan penuh kebijaksanaan. Kamu tidak terlahir sembarangan. Kamu adalah jiwa yang dipersiapkan secara khusus untuk menanggung hal-hal yang tidak sanggup ditanggung oleh banyak orang. Ketika kamu merasa berbeda, lebih sensitif, lebih sadar, atau lebih cepat lelah oleh dunia, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kedalaman spiritual yang jarang dimiliki orang lain. Kamu adalah jiwa yang terpilih bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu memiliki potensi ilahi yang kuat dalam dirimu. Potensi itulah yang kini harus kamu bangkitkan, karena waktu penantianmu telah berakhir. Namun ingatlah, bahwa pemilihan itu datang dengan tanggung jawab. Kekuatan yang kamu miliki bukan untuk disimpan terus-menerus. Ia adalah cahaya yang harus dinyalakan. Dan untuk menyalakan cahaya itu, kamu harus bertindak. Bukan tindakan besar yang rumit, tapi sebuah langkah sederhana yang penuh makna. Ambillah selembar kertas bersih. Tulis semua isi hatimu, keinginan, impian, dan harapan yang selama ini kamu pendam. Tulis dengan kejujuran dan keberanian. Jangan batasi apa yang kamu minta, karena alam semesta tidak bekerja berdasarkan logika manusia, tapi atas dasar keyakinan yang tulus. Setelah kamu menulis semuanya, balikan kertas itu dan tulislah angka 1111. Ini bukan angka biasa.
Ini adalah simbol energi spiritual yang kuat, penyelarasan antara niat hatimu dengan kehendak alam semesta. Kemudian, letakkan kertas itu di bawah bantalmu sebagai bentuk penyerahan. Saat kamu tidur, izinkan energi niat itu bekerja. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah bentuk komunikasi jiwa dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan tindakan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, dan bahwa kamu tidak lagi menunda takdir yang seharusnya sudah menjadi milikmu sejak lama. Kedua, aktivasi energi ilahi melalui tindakan nyata. Apa yang tampak sebagai langkah sederhana, menuliskan impian dan meletakkannya di bawah bantal, sebenarnya adalah bentuk komunikasi spiritual yang sangat dalam. Dalam dunia yang dipenuhi keraguan dan distraksi, tindakan ini menjadi simbol bahwa kamu bersedia menyelaraskan dirimu dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ketika kamu menuliskan impianmu, kamu sedang mengakui eksistensi dari sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Kamu sedang mengkonkretkan niat di alam fisik agar selaras dengan getaran di alam spiritual. Dan disinilah titik balik dimulai, ketika keyakinan bertemu dengan tindakan. Banyak orang memiliki harapan dan percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengambil langkah nyata. Tuhan, melalui semesta, tidak hanya menilai isi hatimu, tapi juga menunggu apakah kamu berani melangkah, meski kecil. Tindakan simbolik ini adalah bentuk kesiapanmu untuk menerima, bukan hanya berharap. Ini adalah sinyal kuat kepada energi semesta bahwa kamu benar-benar serius mengundang perubahan dalam hidupmu. Lalu datanglah waktu paling hening dan sakral, pukul 3 dini hari. Di saat dunia tertidur, suara jiwamu menjadi paling jernih. Berdoalah pada waktu ini, bukan karena jamnya magis, tapi karena pada saat itu kesadaranmu sedang tidak bercampur dengan hiruk-pikuk dunia. Dalam ketenangan yang sunyi, koneksimu dengan energi ilahi menjadi sangat murni. Buka hatimu, ucapkan dengan jujur dan penuh keyakinan setiap harapan yang kamu tulis. Jangan menahan air mata, karena air mata di waktu suci adalah bahasa jiwa yang paling tulus. Saat kamu menjalankan dua hal ini, menulis dan berdoa, kamu sedang mengaktifkan jalur energi ilahi dalam dirimu. Kamu bukan lagi sekadar penonton dalam hidupmu. Kamu menjadi pencipta realitas bersama Tuhan. Perubahan mungkin tidak langsung besar, tapi kamu akan merasakan getarannya dalam hal-hal kecil. Suasana hati yang berubah, intuisi yang menguat, atau peluang yang tiba-tiba muncul. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa energimu telah selaras dengan kehendak semesta. Dan ketika ini terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan takdirmu untuk mengalir ke arah yang telah ditentukan. Ketiga, tanda-tanda penyelarasan ilahi akan muncul. Setelah kamu melakukan tindakan sakral, menuliskan impian dan menghubungkannya lewat doa di waktu suci, kamu telah membuka jalur komunikasi antara energi spiritualmu dan semesta. Maka bersiaplah, karena tanda-tanda mulai bermunculan. Bisa saja datang dalam bentuk hal kecil, sebuah pesan dari seseorang yang telah lama tak terdengar, perasaan damai yang tiba-tiba hadir, atau bahkan intuisi yang lebih tajam dari biasanya. Jangan abaikan hal-hal ini, karena semuanya adalah bentuk komunikasi dari semesta, menunjukkan bahwa apa yang kamu doakan sedang bergerak menuju kenyataan. Tanda-tanda itu adalah bukti bahwa dirimu kini selaras dengan energi ilahi. Mereka yang pernah meremehkanmu akan mulai melihat pancaran baru dalam dirimu. Bukan karena kamu berubah secara fisik, tapi karena jiwamu telah bergetar di frekuensi yang lebih tinggi. Orang-orang yang dulu menyakitimu mungkin akan muncul kembali, bukan untuk melukai, tetapi untuk merasakan dampak dari transformasimu. Kamu tidak lagi bergetar dalam luka, tapi dalam pemulihan dan keagungan diri yang sejati. Kamu telah naik kelas dalam kesadaran spiritual. Dalam aspek kehidupan lainnya, kamu akan mulai melihat jalan-jalan terbuka yang sebelumnya tertutup. Kesempatan bisnis, pekerjaan,
atau solusi keuangan yang selama ini terasa mustahil mulai menunjukkan celah. Bahkan cinta sejati, yang dulu terasa jauh, kini bisa muncul lewat pertemuan yang tampaknya kebetulan, namun sejatinya adalah bagian dari skenario ilahi. Semua ini bukan semata karena keberuntungan, tapi karena kamu telah mengizinkan Tuhan bekerja melalui niat dan keyakinanmu. Kamu menjadi magnet dari realitas yang sesuai dengan jiwamu yang telah dibersihkan dan diselaraskan. Saat kamu menyelaraskan tindakanmu dengan kehendak spiritual, semesta tidak akan tinggal diam. Ia mulai menyusun ulang jalur hidupmu agar kamu sampai pada takdirmu dengan cara yang paling elegan. Kamu bukan lagi sekadar pengharapan pasif, melainkan pencipta aktif bersama kekuatan ilahi. Hidupmu mulai berjalan tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga pada sinkronisitas. Dan pada tahap ini, kamu akan mulai menyadari, semua yang dulu terasa sebagai penundaan, ternyata adalah perlindungan. Semua yang dulu terasa sebagai kegagalan, ternyata adalah penyempurnaan. Dan inilah awal dari perjalanan hidup barumu, yang penuh berkah, selaras, dan tak lagi tertahan oleh batas lama. Keempat, Tuhan sedang memulihkan segalanya dalam hidupmu. Ada masa-masa dalam hidupmu di mana kamu merasa seolah semuanya runtuh. Tidak ada yang tahu betapa keras kamu menahan air mata di tengah malam, atau betapa sunyinya perjalanan yang kamu tempuh sendirian. Rasa kecewa, kehilangan, dan dikhianati telah menggoreskan luka yang dalam di hatimu. Tapi apa yang tidak terlihat oleh manusia, selalu terlihat jelas oleh Tuhan. Dia mencatat setiap kepedihan, mendengar setiap lirih doa yang tak pernah kamu ucapkan dengan suara, dan kini, Dia sedang menjawab semuanya lewat proses pemulihan yang ilahi. Pemulihan itu tidak selalu datang dengan sorak-sorai atau keajaiban yang instan. Kadang, ia hadir dalam bentuk ketenangan hati yang perlahan kembali. Dalam bisikan lembut keyakinan bahwa kamu akan baik-baik saja, bahkan sebelum keadaan berubah. Ketika kamu mulai merasa ada beban yang terangkat dari dalam dirimu, itulah tandanya, Tuhan sedang bekerja dalam diam. Dia sedang membalikan setiap hal buruk yang pernah kamu alami menjadi dasar dari hal baik yang akan datang. Dia tidak membiarkan penderitaanmu sia-sia. Semuanya adalah bahan bakar untuk kebangkitanmu. Segala sesuatu yang dulu terasa sia-sia, sedang dirakit kembali menjadi mahakarya. Waktu yang terasa hilang, peluang yang seolah sirna, bahkan hubungan yang rusak, semua itu kini sedang digantikan dan disusun ulang untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak akan hanya dipulihkan ke keadaan semula, tetapi akan ditinggikan ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah musim di mana kamu bukan hanya kembali berdiri, tapi berdiri dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cahaya. Tuhan tidak pernah memberikan luka tanpa menyediakan obatnya. Dan masa pemulihan ini adalah jawaban dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Kamu tidak sendirian dalam proses ini, semesta sedang bergerak mendukungmu. Biarkan dirimu terbuka untuk menerima pemulihan itu. Jangan bertahan dalam luka lama. Sekarang waktunya untuk menyambut bab baru yang dipenuhi dengan kelegaan, pertumbuhan, dan kemenangan. Kamu layak untuk sembuh. Kamu layak untuk bahagia. Dan kamu layak untuk menerima semua hal baik yang selama ini telah dipersiapkan untukmu. Bagian 5. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah takdirmu. Impianmu bukanlah hasil dari kebetulan atau lamunan semata. Mereka adalah pesan-pesan halus dari langit, bisikan jiwa yang telah lama selaras dengan kehendak yang lebih tinggi. Setiap keinginan mulia yang tumbuh di dalam hatimu adalah benih takdir yang sudah ditanam sejak kamu dilahirkan. Tuhan tidak akan menanam benih tanpa memberi kemungkinan untuk tumbuh. Maka jangan pernah anggap remeh impianmu, karena mereka bukan sekadar keinginan, melainkan bagian dari rencana ilahiyah yang kini sedang digenapi. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan penuh keyakinan menjadi gerakan besar di alam energi. Saat kamu menulis impianmu, saat kamu menaruhnya di bawah bantal,
dan saat kamu bangun dini hari untuk berdoa, semua itu adalah cara kamu menyatakan kepada semesta, "Aku siap." Ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bentuk dari iman yang aktif. Iman yang tidak hanya percaya, tetapi juga bergerak. Dan ketika iman digerakkan oleh tindakan, pintu-pintu perubahan akan terbuka secara nyata. Masa lalu bukanlah penghalangmu, melainkan batu loncatanmu. Semua kesakitan dan kegagalan yang pernah kamu alami, telah menempa jiwamu menjadi cukup kokoh untuk menampung keberhasilan yang lebih besar. Mungkin dulu kamu merasa kalah, ditolak, bahkan ditinggalkan. Tapi itu semua bukan akhir. Justru itulah awal dari penataan ulang takdirmu. Kamu telah dimurnikan oleh ujian, dan sekarang kamu layak menerima buah dari semua kesabaran dan keberanianmu. Dan yang paling penting, jalan ini bukan hanya untukmu. Takdirmu yang sedang digenapi bukan sekadar tentang pencapaian pribadi. Kebangkitanmu akan menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat dalam kegelapan. Kamu akan menjadi bukti nyata bahwa ketika seseorang berani percaya, berani bertindak, dan berserah pada kehendak ilahi, maka kehidupan akan berubah secara luar biasa. Maka berjalanlah dengan keyakinan, karena apa yang selama ini kamu anggap sebagai mimpi, sebenarnya adalah panggilan jiwa yang kini mulai menjadi nyata. Penutup, waktumu telah tiba. Jiwa terpilih. Inilah panggilan terakhirmu sebelum gerbang baru terbuka. Jangan menunggu segalanya menjadi sempurna, karena keajaiban tidak menunggu kesiapan sempurna. Ia hanya menunggu kesediaan hati. Sekarang adalah momen di mana semesta sedang bersiap menyambut keputusanmu. Satu langkah sederhana hari ini, entah menulis, mendoakan, atau sekadar meyakini, bisa menjadi getaran yang mengubah seluruh alur hidupmu ke arah yang tak pernah kamu bayangkan. Kamu telah diberikan tanda demi tanda, dorongan demi dorongan, dan kini seluruh semesta sedang beresonansi dengan niatmu. Jangan remehkan kekuatan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Karena itulah cara energi ilahi bekerja. Ia menyatu dengan tindakan nyata, bukan sekadar harapan kosong. Ketika kamu bergerak dengan sepenuh hati, Tuhan akan bergerak bersamamu. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Ketakutan, keraguan, dan rasa tidak pantas mungkin masih berbisik di hatimu. Tapi ingat, kamu telah sampai sejauh ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantimu di depan. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau jika kamu terus diam. Kamu bukan siapa-siapa bagi dunia. Mungkin. Tapi bagi takdirmu, kamu adalah satu-satunya kunci. Maka bukalah pintu itu sekarang. Dengan keyakinan, dengan keberanian, dan dengan kepercayaan penuh bahwa kamu layak menerima semua kebaikan yang telah disiapkan untukmu. Jadi, inilah waktunya. Waktu di mana kamu berhenti bertanya, "Kapan?" dan mulai berkata, "Sekarang." Berikan hatimu sepenuhnya. Tuliskan impianmu. Lakukan ritualmu dengan penuh niat. Dan bersiaplah menyaksikan bagaimana semesta akan merespons. Karena kamu bukan hanya sedang menunggu mukjizat, kamu sedang menjadi bagian dari mukjizat itu sendiri. Jika narasi ini menyentuh hatimu dan kamu merasa tergerak, jangan ragu untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak jiwa terbangkitkan oleh pesan-pesan ini.